Selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Jadi pagi ini saya dapat tamu jauh. Ya kalau saya bilang jauh sekali karena perjalanan berapa jam Pak kalau dari sana? 7 jam. 7-8 jam kalau Ya, pagi. 7-8 jam. Kalau siang mungkin lebih. Ini saya perkenalkan dulu Pak Gisik ya. Gisik, Pak ya. Gisik dengan Ibu siapa Bu? Susi. Ibu Susi. Jadi Pak Gisik ini tetangga saya aslinya. Jadi Purwodadi ya Pak. Purwodadi, ya. Purwodadi. Karena saya orang Juwana, jadi deket Pak ya. Tetanggaan, Dari ya. sana tengah tetanggaan. Ibu aslinya mana Bu? Jogja, tapi lama di Cirebon. Jogja. Ya. Oh Jogja, tapi lama di Cirebon. Nah, jadi sudah telepon sama saya lama ya Pak Gisik ya. Alhamdulillah, sudah Kurang lama. berapa lama? Pak, Udah ada 3 bulan ya. kira-kira. 3 bulan yang lalu Pak Gisik ini ngobrol dengan saya cukup lama Pak ya. Iya. Cukup udah. lama berkali-kali beliau sharing dengan saya masalah breeding murai. Ya, Nah, tertarik. masalah breeding murai, tertarik breeding murai. Ngobrol-ngobrol via WhatsApp, via telepon, terus akhirnya hari ini kesini. Kemarin Sudah kemarin, ya. hari Kamis. Kamis, 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu sudah kesini, sudah ngobrol-ngobrol lama juga, terus sudah saya kasih gambaran dan sudah ada pilihan juga nih ceritanya. Alhamdulillah, ya. Nah karena Memberanikan diri. karena beliau ini ceritanya sudah pensiun nih, tapi saya agak curiganya kok masih muda ini. Apa face-nya masih belum kayak orang pensiun. Jadi dia pensiun nih jenguk anak Pak ya, jenguk Yeah. anak di Purwokerto sama jenguk anak di Semarang kemarin. Jadi kemarin ke Semarang juga saya kirim, istilahnya bukan kirim, beliau kepengen sharing dengan salah satu franchise saya, Mas Iskandar ya. Iya, Mas Mas Iskandar Iskandar. dari SSBF Semarang. Lama juga di sana ya Pak? Alhamdulillah ya 2-3 jam lah. 2-3 jam ngobrol. Saya nggak tahu mesti ngerasain saya apa, nggak ngerti ini. Ini telinganya agak panas kemarin Pak. Jadi ngobrol-ngobrol, ya akhirnya kesini kemarin seperti itu. Dan ini sedikit saya mau ulas sedikit. Saya mau tanya Mas Gisik ini, kok bisa ke Kebumen ini ceritanya gimana Pak? Kok bisa Ya. kena ini Bu ya, kayak kena pelet ya Bu? Gimana ceritanya nih Pak Jadi Gisik? emang pertama dari ini karena kan udah pensiun di rumah lihat YouTube. Oh, lihat-lihat Dari YouTube. Ya. Beberapa YouTube kita lihat sana sini. Kok ini tertarik sekali ya Om Gun nih. Soalnya apa ya, komplit lah paketnya gitu. Paketnya ya. Jadi dari mulai breedingnya sampai ke perawatan trotolnya, sampai nanti bagaimana trotol ke pastol juga diajari, sampai cara memasarkan juga Memasarkannya. diajari. Termasuk keuangan juga jarang sekali itu diajarkan. Terus kemarin ngobrol dengan Mas Iskandar gimana? Iya. Jadi ngobrol dengan Pak Iskandar itu ya prospek bagaimana, terus apa yang dikatakan di YouTube itu bagaimana, apakah sesuai enggak gitu ya. Ceritanya Ternyata kalau sesuai, ulangan, gitu. kalau ulangan nih ada ujiannya. Memantapkan diri. Memantapkan diri. Ya, betul. Nah, jadi gitu Om. Jadi tertarik. Emang saya juga tertarik ternak dari dulu. Memang tertarik ternak, Ya, ayam, burung, bebek itu ternak juga. Karena ya. Kok bisa menuju ke murai? Pernah mau piara kenari tapi kok kayaknya kurang menarik. Kurang menarik di apa nih kalau boleh tahu? Karena kenari itu saya lihat sudah banyak sekali, kemudian juga warna juga sudah mulai Oh, jenuh ya. dari segi mungkin prospek ke depan, Prospek, harga juga kurang bagus ya. Jadi Pak Gisik ini memang kemarin juga saya ngobrol dengan Mas Iskandar, saya juga kaget, saya nggak ngerti kok Pak Gisik ini kemarin pemikiran saya tuh gini. Oke, dari Purwodadi, nah, ceritanya sama kayak saya dulu ngadu nasibnya ke Jakarta, cuman Ya. sekarang pulang kampung lagi ya toh.
ke Jawa Barat, terus kok bisa tiba-tiba di Semarang gitu. Kemarin saya pemikiran saya gitu, ini ke Semarang, saya nggak kepikir kalau sudah pensiun Pak. Jadi saya mikirnya itu, wah Bapak ini kerja di suatu perusahaan masih aktif, ini mungkin pas perjalanan dinas ke Semarang mampir gitu. Ya memang kemarin ya saya cukup kaget, Bapak ke Semarang, terus kok bisa ke Mas Iskandar gitu. Ya saya juga ngomong Mas Iskandar, boleh dicek. Mas ini nanti ada tamu temen dari Purwodadi aslinya, saya bilang. Cuma tinggal di Jawa Barat, mau main ke tempat jenengan. Ya ngobrol-ngobrol lah ya, sepengalaman jenengan aja ceritakan aja. Saya bilang seperti itu. Ya toh. Jadi kan lebih enak. Lebih enaknya ini mungkin, saya sih nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau hanya dari saya kan kurang mantep. Ya toh, tambah jenengan ke Semarang, nah mungkin lebih mantep gitu. Begitu ke sini tambah mantep lagi. Jadi seperti itu. Jadi kemarin memang saya schedule-kan karena saya memang agak padat Pak. Jadi 2 minggu yang lalu tuh padat, seminggu itu Jawa Barat, Jawa Timuran tuh sudah padat lah. Tapi minggu kemarin saya memang kurang enak badan. Jadi agak seminggu off saya. Cuman di sini aja 3 bulan off. Baru kemarin itu Senin itu ke Jawa Timur lagi, sama ke Jawa Tengah kedua tempat. Jadi itu teman-teman, kemarin sudah ngobrol. Memang dasarnya dulu saya akan tanya apakah yang calon konsumen saya ini hobi dulu. Hobi itu penting. Kalau cuman hanya bisnis mungkin saya tidak akan sampai jauh cara ngajarinya. Karena kalau tidak hobi dulu percuma Bu. Karena ini itu ya kalau kita ngomong, mohon maaf ya, untuk mata pencaharian ada beberapa breeding yang memang untuk mata pencaharian. Tapi kalau saya sampai saat ini ya kalau boleh ngomong hobi dibayar. Ya. Jadi paling enak gitu ya. Impian saya ditambah dengan ya mungkin doa saya dan keluarga itu terwujud Pak. Terwujudnya gini, saya bermimpi itu dari breeding saya bisa jalan-jalan ke kota-kota, saya seneng kuliner, terus sampai keluar pulau itu yang biayain dari breeding saya, bukan dari kerjaan saya Pak. Kalau dari kerjaan itu nggak ketemunya gini, nggak fair toh. Kalau saya hanya jalan-jalan dengan wartawan, dengan driver, ya toh, sampai ke Palembang, ke Lampung, ke Madura kan nggak fair. Tapi kalau pakai uangnya ternak itu fair dalam tanda kutip. Tapi kalau jalan-jalan keluar kotanya ya sama keluarga harusnya kan gitu. Cuman karena ini antara bisnis dan hobi, ya jalan bareng jadi lebih enak. Jadi kita pergi itu ada yang membiayai terus terang aja. Kalau enggak ya lumayan masalahnya. Dan membagi ilmu ya. Nah, kalau itu memang komitmen dari awal saya ternak. Karena saya memang kalau kita ngomong saya berhasil, saya juga ngomong terima kasih, kita juga sudah cukup berhasil Pak. Cuman keberhasilan seseorang atau sukses seseorang itu kan tiap orang berbeda. Nah, karena saya bisa sampai dengan saat ini dan komitmen saya dulu juga saya belajar tuh saya juga belajar dari teman-teman saya diajarin sama seperti Bapak. Bedanya saya seperti Bapak itu 11 tahun yang lalu. Ya toh, saya 11 tahun, saya ke teman-teman saya sharing masalah breeding, saya belajar. Dan bedanya lagi ya Bapak baru sekarang ini datang ke sini, kan seperti itu. Startnya beda, cuman diharapkan Bapak ini jalannya lebih mulus. Jadi dengan Ibu ini jalannya lebih mulus seperti apa? Bedanya kalau saya 11 tahun yang lalu saya nyari jalan sendiri. Ke teman-teman belajar, terus kita coba sendiri sampai kita desain kandang seperti apa yang ideal, kita rubah, mulai pola pakan kita rubah, kita untuk ideal dalam tanda kutip menurut saya, karena tiap peternak berbeda Pak. Jadi kalau orang ambil bedol kandang atau ambil betina atau ambil jalan ke saya yang notabene dia sudah breeding dan berhasil, saya tidak akan masuk ke manajemen dia. Kecuali dia tanya. Karena apa? Karena ada beberapa yang memang secara umur dan secara breeding lebih lama daripada saya gitu. Kalau saya istilahnya saya mengguruin kan nggak pas. Tapi kalau saya bilang ya kita sharing. Ada banyak teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang baru
mungkin seperti bapak dan ibu ini. Ya. Dan mau tidak mau kan bapak juga sudah jauh-jauh nyampe ke sini. Bapak kan percaya dengan saya toh. Betul. Kalau nggak percaya nggak mungkin sampai sini. Iya. Ya toh ngapain 8 jam 8 jam ke sini kalau nggak percaya dengan yang mau dituju kan buat apa? Nah, kalau orang-orang yang baru mau terjun, ya saya akan tunjukkan di tempat saya seperti apa. Tidak ada salahnya ibu adopsi, bapak adopsi, bapak tiru. Karena niru tempat saya diakui dan tidak diakui. Sampai dengan detik ini saya jalan. Kalau ngomong berhasil, tidak ada yang 100% saya bilang. Tapi minimal itu tingkat kegagalannya bisa kecil. Kalau 100% tak jawab enggak lah. Menurut saya enggak. Cuman saya berusaha meminimalkan kegagalan. Nah, jadi terus kita kembali ke yang Bapak kemarin ambil. Jadi kemarin kita sudah kasih pilihan ya Pak. Ya. Termasuk tak tes sedikit gimana cara milih jantan, gimana cara milih betina. Ternyata beliau apa ya, antara teori, saya bilang teori karena searchingnya di YouTube loh. Searching di YouTube, lihat-lihat secara teori dan prakteknya sudah mendekati betul lah. Mendekati betul, cuman memang jantan kemarin saya kasih pilihan 4 ya Pak. Ya 4 betina saya kasih pilihan 3 atau 4. Terus saya kasih gambaran kalau beli betina sendiri, beli jantan sendiri, jodohkannya seperti apa, dalam tanda kutip persentase kegagalannya pasti seperti apa kan kita ada ya toh, karena jodohin seperti itu. Terus setelah saya kasih gambaran, terakhir saya kasih pilihan jodohan karena harga jantan, harga betina kalau digabung harganya berapa, kalau sudah dijodohkan berapa, kalau sudah di kandang berapa. Memang ada bedanya Pak, karena jodohin tidak gampang gitu. Nah, memang kemarin mengerucut ke 2 pasang. Jadi kandang kemarin kandang 23 dengan kandang 38. Nah, dengan kandang 38 saya kasih speknya juga. Jadi kalau kandang 23 kemarin jantannya memang muda hutan. Jadi memang prestasi muda hutan. Sudah masuk glodok, betinanya sudah bunderin, cuman baru pasangan, baru jodoh. Ya tergantung hoki. Nah, saya ngomong kalau hokinya bagus, kita pindah semua di sana, ya mungkin nggak sampai seminggu sudah mulai nelor. Ya diharapkan ngisi dan berhasil. Itu yang kandang 23. Cuman kemarin saya kasih pilihan lagi yang lebih baik. Itu di kandang 38. Jadi kandang 38 ini memang sama-sama bulu baru dan sebelumnya sudah pernah produksi. Memang saat ini belum produksi karena memang bulu baru masih kita tempel, baru mau dilepas. Artinya ada jodoh ya. Sudah jodoh dan sudah produksi. Jadi saya pun mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau saya itu kepengennya jual sesuatu bukan yang terjelek di tempat kita, tapi saya justru dengan anggaran yang Bapak beri ke tempat saya kasih yang terbaik supaya di sana tidak banyak trouble. Jadi kepengennya saya nanti, bukannya kepengennya saya, ya semoga, kalau kepengen itu kan kayaknya maksa banget gitu ya. Semoga di sana ini tidak ada halangan, tidak ada kendala. Kalau tidak kendala itu apa? Nanti di sana teknisnya biar tempel seperti ini dulu Pak. Mungkin ini 3-4 hari. Nanti mungkin hari kelima betinanya dilepas dulu. Betina dilepas dulu. Pola makannya nanti pagi cacing, nanti tak kasih lewat WhatsApp aja biar nggak terlalu panjang. Saya tahu nanti kirim lewat WhatsApp. Jadi nanti setelah itu ya kurang lebih 4-5 hari lagi lah, atau tunggu betinanya biar bunderin dulu Pak. Syukur-syukur kalau nelor itu malah saya lebih seneng. Berarti itu betinanya kondisinya siap sekali, berahi tinggi. Kalau sudah nelor ke belandangan gitu, jadi nelor tidak dibuahi karena jantannya belum dilepas loh. Biarin aja, paling Bapak kalah seminggu. Tapi kalahnya seminggu, artinya ayamnya itu setengah mati. Jadi artinya setengah mati itu kemungkinan produksinya itu tinggi dibanding dengan baru mundurin aja.
Karena kadang-kadang saya mengajarkan ke konsumen saya itu bukan koboi Pak, bukan oh enggak apa-apa ini lepas gitu enggak. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada masalah, ada masalah itu ya kalau biarpun sudah pernah jodoh karena sudah pisah lama ambrol itu kan 3-4 bulan itu ada kasus nggak mau pernah saya berani ngomong gini karena saya pernah terjadi. Jadi dulu tak pikir oh, sudah jodoh sudah produksi lama begitu bulu baru langsung lepas saja duanya. Tak lepas duanya besoknya betinanya diajar mati. Karena apa? Karena betinanya belum siap untuk dikawin. Jadi jantan ini maunya ngawin. Makanya saya ngomong kunci ternak di betina karena ya memang betinanya harus berahi dulu. Kalau betinanya berahi, begitu diambil telurnya nanti sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dilihat telurnya ya 3. Bapak kan ada CCTV lebih enak kan? Kalau hari ini 3, udah mulai angkrem, besok kok tetap 3. Sudah mulai angkrem, besoknya lagi kok tetap 3. Berarti telurnya cuma 3. Berarti besoknya hari ketiga atau hari keempat begitu betinanya turun makan, telurnya diambil aja. Nah, telurnya diambil tapi jangan langsung dilepas. Pasti kosong. Jangan dilepas jantannya. Tunggu 2-3 hari supaya dia pemulihan. Karena habis nelor itu pasti butuh energi gitu. Kayak orang kita habis hamil lah. Habis hamil babaran keluar bayinya kan butuh pemulihan. Nah, sama. Di 3-4 hari kasih makan bagus, mungkin dari keempat atau kelima baru jantannya dilepas. Nanti teknisnya kita whatsapp aja. Jadi pagi kalau bisa pas panas, jantannya dikeluarin dulu, dimandikan, terus disemprot air sama sampo jadi jajar itu supaya lepek toh, karena ini kan bulu baru. Lepek tapi jangan kena kepala Pak. Lepas, ditungguin. Ya sehari lah di depan kandang sambil ngopi, ngobrol-ngobrol dengan ibu. Dilihat, kalau memang tidak galak, bisa langsung di ini kan, langsung di apa? Ya nggak usah ditungguin lagi lah. Biasanya saya sehari 2 hari maksimal. Kalau cuma kejar-kejaran umum, tapi kan kelihatan. Kalau jantan sampai nafsu gitu kan kelihatan lah. Kayak orang kayak mau mukul gitu. Nah, yang disemprot ya, yang jantan. Jangan betinanya, jantannya. Nah kenapa polanya betina dilepas dulu? Itu dalam tanda kutip kalau saya melogikanya manusia itu anggapnya yang punya rumah yang perempuan. Dia rumah dulu satu, punya rumah kedua, dia menguasai medan. Itu kalau orang lama Pak, dulu kalau mau mengeluarkan itu di bawahnya dikasih genteng, dimiringin atau papan. Saya pernah nanya itu buat apa Pak gitu. Nah supaya Pak, supaya betinanya kalau mau diajar jantan itu bisa sembunyi. Tapi di teknis itu bisa ditiru, tapi kalau saya enggak. Karena apa? Kalau saya selalu nunggu kalau nggak mundurin ya nelor dulu. Itu sudah suatu berahi dulu. Biasanya 10 kasus atau 20 kasus satu paling bermasalah. Dan karena kita tunggu ya, karena satu ini karena memang saya main prestasi. Jadi kalau main prestasi biasanya lebih galak jantannya. Seperti itu. Jadi itu teman-teman yang kita mau ulas. Jadi dari di sana ada 4 kandang ya Pak. 4 kandang, ada 4 kosong, kandang kosong. Ini keisi 1. Dan memang kemarin pas ngobrol dengan Mas Iskandar itu pas sekali. Dalam arti pas itu apa? Memang saya terbuka Pak, mohon maaf kalau kemarin saya nanyanya mungkin kayak polisi atau kayak dukun ya. Termasuk anggaran, karena apa? Saya harus ngasih gambaran. Ngasih gambaran supaya ibu dan bapak juga ada gambaran juga mau seperti apa. Kalau enggak nanti saya kurang pas, saya salah. Karena apa? Karena bapak kan mau jadi franchise saya kasih gambaran. Kalau Mas Iskandar itu kemarin 6-7 bulan kalau nggak salah, dia ambil 1 pasang lagi dengan hasil jual trotolannya dia dikumpulin sama ditambah sedikit, sekarang dia ada 2, dia sekarang ada 3 kandang. Nanti mungkin ya kurang lebih 3-4 bulan lagi kalau nggak ada halangan ada kemungkinan untuk ambil lagi. Jadi Mas Iskandar didukung istrinya. Karena memang ya istrinya biasa Bu, istri itu kan yang mengatur perekonomian lah ceritanya kan, begitu dilihatkan dengan kondisi di sana kan ditunjukkan yang seperti itu dengan modal. Memang Mas Iskandar beli yang produksi Pak. Dengan seperti itu sudah jual, sudah apa, ada income-nya, otomatis kan jadi ACC-nya cepat gitu Bu, termasuk ibu toh. Jadi ACC-nya cepat gitu. Jadi ini kemarin sudah mantap, memang ambil sepasang. Jadi saya juga nggak ngusir loh Pak ini. Nanti ini pagi ya ada makanan sama teh.
Nanti kita packing sebentar, terus nanti kita sama-sama jalan. Oke. Kita sarapan nasi khususnya Kebumen, nasi penggel. Satu Om. Gimana Pak? Nah, antara Kebumen ini yang di sini kan sama di Cimahi kan ada perbedaan suhu. Ya. Nah, itu apa tuh solusinya? Gini, Bapak di sana kenal beberapa breeder nggak? Baru satu. Itu juga Belum kecil ya. kenal, baru tahu nama. Baru tahu kemana baru kontak. Sempet ngobrol nggak? Pola WA. makannya seperti apa? Oh WA aja. Enggak, belum sampai ke sana. Di sana ular kandang Ada, ada. ya, oleh Gini. Hongkong. Oh, bukan dong, kandang. Agak jarang. Ada kata. Ada harusnya. Mungkin ada. Jadi gini, kandang itu lebih murah. Ya. Yang satu lebih murah, kedua lebih awet. Terus ketiga, sepengalaman saya sharing dengan di APBN, saya kan ikut APBN juga. Itu kalau teman-teman di daerah yang dingin, kita ngomong dingin di tempat Bapak kan dingin, karena siang aja 29 maksimal. 29 maksimal. 17 kalau malam. Wah, kalau malam 17 berarti paling tidak harus edisionalnya ular kandang. Oke. Di kandang. Jadi teknisnya nanti ular kandang ditaruh cepuk yang agak gede, yang lonjong itu. Nanti mungkin dibawain deh, ada nggak? Satu dibawain lonjong. Nanti kasih fur aja, fur dilembutin kasih ular kandang aja. Edisionalnya itu. Dia makan. Dia makan ular kandang itu memang untuk hangatkan, Ya. untuk ngangetin. Kalau makan yang lain mungkin sama ya. Yang pagi tetap cacing, tetap Jumlah itu berapa Om? apanya? Jumlahnya. Ular kandang. Oh enggak usah hitungan, 2-3 sendok gitu. Lihat Oh, habis oke. kasih, lihat habis kasih. Jadi kalau di kandang itu gini, kalau orang ternak itu tidak ada jatah Pak kalau saya. Oke. Cuman kalau saya pagi, saya agak di sini agak militer. Militernya apa? Karena saya sudah berubah dalam jumlah besar. Jadi ada sistem. Jadi sore ini kalau yang pasangan baru atau baru selesai dipanen, itu jangkrik tak keluarin. Jadi sore jam 5, setengah 6 itu nggak kasih makan. Puasa, Supaya ya? apa? Supaya paginya jam 6, setengah 7 itu karyawan saya datang, itu dikasih cacing dia makan. Oke. Jadi penting dulu cacingnya. Itu untuk jantan betinanya bagus sekali. Ya. Itu saya bisa kasih sekitar 10 sampai 15 plus minus. Jam setengah 7 nanti kita mulai kasih kroto tuh jam 9, setengah 10. Nah nanti Bapak mungkin tetap bisa seperti itu, yang ini. Ya. Cuma ditambah ular kandang. Pagi itu lah ular kandangnya masuknya bareng kroto aja, jam 9, jam 10. Jadi dilihat, nanti ditiup aja. Kalau nggak diayak paling gampang Bu. Diayak pakai saringan teh itu loh. Nah itu kan nanti kotorannya turun. Nah yang kering-kering ditiup toh. Jadi tiap hari dikasih yang baru. Oke. Kalau punya empat kandang besoknya kan enggak seribet saya punya segini banyak, enggak lah. Jadi supaya apa, kadang-kadang kalau makan yang mati itu kan enggak sehat loh. Iya. Karena itu kecil-kecil ular kandangnya itu. Bukan ular Hongkong ya, Iya, ular iya. kandang. Jadi ular kandang itu bagus. Nanti dikasih makan fur aja sedikit, nggak usah banyak-banyak. Biar dia makan. Nah, mungkin lebih baik nanti furnya, nanti dibawain furnya boleh tuh di depan yang untuk jangkrik ya, dibawain. Nanti tak bawain. Jadi seperti biasa kalau beli pasangan di tempat kita Pak, tak bawain glodoknya, tak bawain daun cemarannya, tak bawain kulit telur puyuhnya, tak bawain lepeknya, tak bawain tempat mandinya, ya paketnya tak bawain lah. Paket komplit lah ya. Nah komplit. Jadi maksud saya gini, nanti di sana ibu cari seperti itu. Kalau Ya, oke. untuk kandang berikutnya. Nah, tapi kalau kandang berikutnya nanti kesini lagi ya tak kasih kompletan lagi Pak. Iya. Jadi Nggak usah seperti mikir, itu. ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Saya kira udah, nanti kita kalau mulai produksi telur Kita nanti kontak, saya iya, lagi kontak. ke Om Gun ya. Harus itu. Harus kontak sharing. Namanya juga pemula Om Gun. Iya, harus kontak seperti itu. Jadi Jangan sungkan-sungkan kalau kita anu. oke teman-teman YouTube. Jadi karena sudah agak siang, Ya. karena perjalanan juga lama, 8 jam, jadi biar nggak kena malam, ibu juga santai dengan bapak. Atau nanti kalau pas istirahat makan Pak, cari tempat teduh, Iya. kacanya dibuka Pak, Oke. 5 cm. Cari tempat teduh, karena kalau enggak nanti keasikan makan, ke tempat panas bisa mati Pak, dehidrasi Pak, kasihan. Iya. Jadi kita siapin deh. Nah, jadi itu dulu teman-teman YouTube, nanti bisa di shoot ininya, indukannya yang diambil, terus kita nanti Pak
monggo diminum dulu. Kita langsung sambung aja Mas Dani. Nah, minum, Om. Lihat ini ya, Iya, Bu, minum Bu, terus kita langsung jalan. Jadi kalau pagi kan enak gini Pak, betul ya. Jadi seger. pagi seger, sarapan langsung jalan Bu. Jadi burungnya juga nggak kasihan, malah tekan gone sarang sayang burungnya. Iya, sore mungkin jam 3 jam 4 nanti. Dan sampai sana, jadi nggak stres. Ikut rajin pagi-pagi. Biasanya agak siang baru berangkat. Oh makasih yang nggak berangkat. Oke, kita di packing. Ini untuk di jalan Pak. Oh, iya, makasih. Iya, ini khasnya Kebumen juga, tapi umum, tapi ini lumayan. Oke, makasih. Lumayan. Terus ini deh, nanti di kolibri hitamnya tak kasih bonus kolibri hitam Pak. Alhamdulillah. Untuk masteran di sana. Sing ngene Ternyata kok. mengerti juga suara hati. Kemarin saya kan ngomong, saya kasih ini. Saya kasih apa? Saya kasih ini. Tolong dibantuin ya Pak. Ini kaosnya tak kasih 2 untuk Bapak sama Ibu. Alhamdulillah. Iya. Sama sertifikatnya sudah di dalam Bu. Ya. Terus ini kompletan Iya. lepeknya, tempat Ya, ini saya cari yang lagi. lonjong. Ini memang jangan beli yang ini Pak ya, jangan beli yang dicat ya. Memang kita Ya, ini. yang asli ya. Terus ini daunnya sama ini remuannya. Iya, iya. Ya, ini kompletannya sudah. Nah, tinggal masterannya. Masterannya yang ini, ya kan ini kayaknya. Coba dilihat dulu. Tak kasih kolibri hitam Pak. Ini lagunya sudah banyak Pak. Ini kalau buat sama ngeteh-ngeteh untuk didengerin enak Pak. Sudah ngerol, betul? Nah ini. Nah ini tak bawain. Dikasih kapas sedikit. Dikasih kapas sedikit. Ini kolibri hitam Pak. Jadi ini lagunya bagus Pak. Lagunya banyak ini Pak. Makamnya Ini Nexstar. Nexstar nanti Bapak cari di sana ada banyak. Nexstar. Nanti kalau sampai sana sore Pak, kapasnya dibuang, Iya. kasih air, Kasih air. di apa tempatnya dibersihkan, kasih air penuh Pak. Jadi ini kuncinya kasih krotos Air sedikit, isi ulang ya. air isi ulang penuh, pagi sore diganti karena dia seneng Oke. mandi. Kalau seneng mandi dia biasanya gacor, Kotor, ya. gacor, Oh, gacor. gacor. Di pagi sore diganti ya. Hmm. Ini kondisi mabung aja gacor, ini kondisi mabung sulam. Ya, di kepalanya ada. Nah ini pokoknya asal sehari minimal 2 kali pagi sore ganti airnya, tapi dibersihkan. Dia kalau ngelenyet gitu, kalau bekas ini kan dia makannya ini Oh, iya. apa namanya Nexstar, Nexstar. manis toh? Oh, yang madu ya. Enggak Nexstar, ya ada campuran madunya. mereknya Enggak. Nexstar. Ya ada, itu paling sebotol 35.000 itu nggak usah banyak-banyak kayak gini Pak, sedikit aja, sedikit habis 2-3 hari ganti, tapi jangan sampai kehabisan. 2-3 hari ganti. Terus kasih kroto sejimpit sedikit gitu, ditambahin aja lah, nggak apa-apa, kocek sedikit ya nggak apa-apa. Kita kasih ini sekalian. Mungkin ya. Langsung tambahin aja, ini biarin aja. Kamu buang, buang ya kenapa? Tapi itu bawa kan. Nah nanti yang merah ini diambil aja Pak. Ini kan dikasih kapas biar nggak kocak-kocak di jalan. Pak itu bawanya agak ke sana Pak, biar nggak gelundung ke depan. Yuk, ini di kerodong tak bawain. Kamu bawa yang 2 itu. Nah, yuk kita jalan ke depan Pak.